Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita dapat berjumpa kembali di channel Suara Penginjilan. Pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita belajar bersama dari Alkitab yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dengan tema Kristus Sumber Pengharapan. Saudara-saudara, bila kita mengamati dengan seksama situasi masyarakat di sekitar kita, maka akan kita dapati makin banyaknya orang yang terjerat dalam kondisi putus pengharapan. Kehidupan yang berat, putusnya hubungan kerja secara tiba-tiba, perlakuan hukum yang tidak adil, sukarnya mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, perceraian, perampokan, dan macam-macam kejahatan lainnya. Semuanya begitu menghimpit dan menyebabkan depresi. Tak jarang mereka lalu membius diri dengan minuman beralkohol atau obat-obatan. Bahkan ada yang kehilangan gairah hidup dan melakukan usaha bunuh diri atau menjadi terganggu jiwanya. Saudara-saudara, putus pengharapan adalah suatu kondisi mati sebelum meninggal, karena ia tidak akan peduli lagi dengan hari esok. Ada atau tidak ada hari esok tidak membawa pengaruh apa-apa. Apabila hal seperti ini dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sangat wajar, karena yang menjadi andalan mereka dalam mengatasi masalah-masalah hidup adalah kekuatan sendiri. Dan bila andalan ini tidak mampu menolong, mereka akan menjadi sangat kecewa dan kehilangan pengharapan. Orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa mereka mengandalkan sesuatu yang sangat rapuh, tidak kuat dan bisa berubah. Saudara-saudara, kehidupan tanpa Kristus sama dengan kehidupan tanpa pengharapan. Itu berarti bahwa sumber pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Ironisnya, banyak orang Kristen seringkali juga mengalami kondisi putus pengharapan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, kondisi semacam ini pernah dialami oleh Petrus. Sesudah kematian Yesus, Petrus bersama murid-murid yang lain pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka kembali ke kampung halaman mereka di Galilea karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Dalam kondisi putus pengharapan karena tidak lagi melihat Yesus, kubur Yesus yang kosong, tidak mengalami lagi kuasa Yesus yang sempat mereka nikmati selama 3 tahun, ditambah lagi dengan tuduhan mencuri mayat Yesus. Akhirnya mereka pun kembali menekuni pekerjaan mereka yang dahulu, yaitu sebagai nelayan. Pekerjaan yang dulu mereka tinggalkan karena mengikut Yesus. Tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Petrus harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masa depannya. Saudara-saudara, Petrus yang semasa Yesus hidup, kita kenal sebagai seorang murid yang penuh pengharapan. Petrus yang beberapa kali menyatakan iman percayanya kepada Yesus. Petrus yang rela mati demi Tuhan. Tapi sekarang, semua itu hilang seiring dengan kematian Yesus disalib dan kubur Yesus yang kosong. Tetapi saudara-saudara, pertemuannya kembali dengan Yesus sesudah kebangkitan Yesus benar-benar memulihkan hidupnya. Keyakinannya kepada Yesus tumbuh kembali. Terlebih lagi sesudah peristiwa Pentakosta dan mereka dilengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, pengharapannya bahkan seperti orang yang lahir kembali. Karena itu, Petrus tanpa rasa takut dapat berkata kepada orang-orang yang dahulu ditakutinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 32 berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara-saudara, dari pengalaman Petrus kita belajar beberapa hal. Yang pertama, hidup penuh pengharapan adalah tanda orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kunci agar kita dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup adalah memiliki pengharapan. Karena pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Saudara pasti akan setuju dengan pendapat saya bahwa kapal tanpa kompas akan hancur. Hal yang sama berlaku pula untuk hidup tanpa pengharapan. Oleh karena itu, setiap kita perlu memiliki pengharapan supaya dapat bertahan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan yang teguh bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, pengharapan kita
harus berdasar pada Kristus. Jika demikian, maka kesulitan hidup apapun yang menghadang kita akan mampu kita hadapi bersama Kristus yang telah bangkit, yang telah menang, dan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesulitan hidup ini. Kristus hidup, maka kita tidak perlu takut. Yang kedua, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengingat firman Tuhan, bahkan tidak lagi mempercayai firman Tuhan, cenderung hidup tanpa pengharapan atau mudah putus asa. Kepandaian, kekayaan, kedudukan sekalipun tidak dapat dijadikan andalan untuk berharap. Semua andalan dalam dunia ini sia-sia dan pada akhirnya mengecewakan. Yang ketiga, pengharapan itu mencakup hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Untuk kedua jenis pengharapan ini, saudara, Tuhan telah berjanji melalui firman-Nya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang keempat, pengharapan itu menjadi saul atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita, baik di hidup sekarang maupun di hidup yang akan datang. Karena ada pengharapan, maka jiwa kita teguh dan tidak mudah goncang. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berbunyi demikian, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang kelima, kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadi dasar kita untuk hidup dalam pengharapan. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita dan telah bangkit dari kematian. Itu menjadi tanda kemenangannya atas kuasa dosa, atas hidup dan mati manusia, dan atas surga dan bumi. Saudara-saudara, kalau demikian, hidup kita tidak lagi sekedar memiliki pengharapan, namun hidup yang penuh pengharapan. Karena kita sudah mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan itu, kita boleh mengalami janji-janjinya diwujudkan dalam hidup setiap kita. Saudara, kesulitan hidup apa yang saudara hadapi saat ini? Kesesakan rumah tanggakah? Kesulitan mengurus anak-anak yang terlibat pergaulan yang merusakkah? Kesulitan mendapatkan pekerjaan? Kesulitan mencukupi kebutuhan hidup sehari-harikah? Dan mungkin berbagai kesulitan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan saat ini. Apakah saudara sudah cukup memiliki kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan tersebut? Jikalau belum, marilah mulai saat ini kita belajar memiliki pengharapan yang berdasar pada Kristus dan tertuju pada Kristus, sebab Dialah sumber pengharapan kita. Jikalau kita memiliki pengharapan demikian, saya yakin kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup kita. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hari-hari yang kita lalui akan bebas dari kesulitan hidup. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan penghargaan kemuliaan bagi setiap kita yang tetap berharap kepadanya. Jangan pernah lepaskan pengharapan saudara, betapapun sulit hidup ini. Di dalam setiap keadaan, mari pandanglah salib Kristus yang akan membawa kekuatan di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Biarlah pengharapan saudara selalu berdasar dan tertuju kepada Kristus, serta percayalah selalu bahwa Ia akan menggenapinya dalam waktunya yang kekal. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.